aku masih di rumahnya Michelle, Pak. Aku lagi ada sedikit masalah sama Michelle, jadi aku harus selesaiin dulu masalahnya sama Michelle baru aku pulang. Rifki kemana ya? Jam segini kok belum pulang juga? Untung aku bisa lepas dari Madam Pretty. Tapi tadi mobil siapa ya yang menghalangi mobil Madam Pretty? Sepertinya aku kenal dengan mobil itu. Sudahlah. Lebih baik aku telepon Rifki aja. Dia kan baru sembuh, takutnya kenapa-napa lagi. Ya, halo, Pak. Halo, Ki. Kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Ya, ini aku masih di rumahnya Michelle, Pak. Aku lagi ada sedikit masalah sama Michelle, jadi aku harus selesaiin dulu masalahnya sama Michelle baru aku pulang. Ternyata benar apa yang dibilang Mila tadi. Rifki sama Michelle memang lagi ada masalah. Nyelesain masalahnya nggak bisa besok aja, Ki. Ini kan udah malam. Kamu nanti drop lagi karena kecapean. Iya, aku baik-baik aja kok. Kamu yakin nggak apa-apa? Iya, Pak. Udah, Papa nggak usah khawatir. Begitu masalah Rifki selesai, Rifki pulang kok. Kamu udah makan malam belum? Belum, Pak. Kamu itu kan baru sembuh. Kamu harusnya bisa jaga diri. Jaga kesehatan kamu. Jangan sampai kamu sakit lagi. Iya, maaf, Pak. Nanti Rifki beli makan deh pas Rifki pulang. Oke? Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Iya, Pak. Ya ampun, kamu tuh bener-bener ya. Kamu sadar nggak sih sama apa yang udah kamu lakukan, Aldino? Aduh, kamu tuh nyaris ngerusak semua rencana yang udah Tante bikin. Maksud kamu tuh apa sih? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan Tante selama ini ke kamu? Kamu tuh masih suka ya? Kamu masih suka sama Michelle? Iya? Kamu lupa sama janji kamu? Aduh, gue harus jawab gimana sekarang? Kalau gue ngaku masih ngarepin Michelle, Tante Pretty bakalan marah banget. Tapi gue juga nggak boleh biarin Tante Pretty nerusin misinya. Kalau rahasia Michelle sampai bocor, yang ada Michelle bakalan benci banget sama gue. Dina! Tante tuh lagi ngomong sama kamu, kamu bisa jawab nggak? Aku nggak suka Michelle kok. Kamu bilang kamu nggak suka sama Michelle. Nggak suka, tapi kenapa kamu ngelarang Tante untuk menjalani semua misi Tante yang udah Tante bikin? Padahal kan awalnya kamu yang nafsu banget pengen ngerusak Rifki, pengen ngancurin Rifki. Aneh. Ini Tante yakin 100% nih. Yakin banget kalau kamu itu beneran masih suka sama Michelle. Iya kan? Jujur aja, kamu masih suka kan sama Michelle? Masih kan? Nggak bisa dibiarin, Tante harus hubungin papa kamu. Tante, ih! Tante apa-apaan sih? Ngancem-ngancem terus. Lagian nih ya, Michelle sama Rifki juga baru jadian kok. Oh, jadi Michelle, Rifki udah jadian? Oh, berarti ini waktu yang tepat, momen yang tepat untuk kita ngancurin dia dong. Pas dia lagi happy-happynya, lagi berbunga-bunganya, kita bakar tuh tanaman bunganya! Jangan, Tan. Kenapa? Rifki sama Michelle udah putus kok. Gimana? Coba bisa jelasin sekali lagi yang betul yang mana? Tadi barusan kamu bilang mereka jadian kan? Terus sekarang kamu bilang lagi udah putus. Yang benar yang mana? Hah? Semua nggak penting, Tan. Yang penting sekarang, Tante stop manfaatin aib Michelle buat ngancam Om Roy, ya? Tuh, kan? Ini nih. Tanpa sadar kamu lagi-lagi ngebelain si Michelle. Ada apa sih sama Michelle itu, Aldino? Kamu tuh udah janji loh sama Tante sama Papa kamu untuk tidak berhubungan lagi sama Michelle. Berarti selama ini kamu udah bohongin Tante sama Papa kamu. Pokoknya
Pokoknya aku nggak suka kalau tante tuh manfaatin aib Michelle lagi. Ah, kamu tuh bener-bener ya. Kalau nggak salah lagi, kamu tuh bener-bener masih suka sama dia. Buktinya kamu ngelakuin segala cara biar bisa deket sama Michelle. Terus kamu pengen sok-sokan ngelindungi dia, biar makin deket, makin rapat gitu. El, kamu kalau nggak mau ketemu sama botol kecap nggak apa-apa. Tapi kamu tolong dong bukain pintu. Kita makan bareng ya. Kamu kan dari tadi siang belum makan, nak. El, kamu jangan kayak gini dong, El. Ibu kan bingung harus gimana. El, bukain. Sayang, kita makan bareng yuk. El, nggak lapar. Kamu tuh cerita dong sama ibu. Ibu tuh ngeliatin kamu kayak gini, ibu jadi sedih, nak. El nggak tahu harus cerita dari mana, Bu. Yaudah, kamu ceritain ibu pelan-pelan ya. Sebenarnya tadi siang si Rifki nembak El, Bu. Terus, kenapa kamu sedih? Karena sebenarnya Rifki nembak El cuma buat balas dendam. Balas dendam? Maksudnya gimana? Dulu pas pertama kali El masuk sekolah, El ketemu sama Rifki. Dan di hari yang sama, El sama Rifki berantem. Dan semenjak itu, Rifki ada niatan buat balas dendam ke El, Bu. Makanya selama ini, Rifki baik ke El, ke Ibu cuma buat balas dendam. Apa jahat banget ya? Di saat El akhirnya berani buka hati El, malah dikecewain kayak gini. El sayang, di saat kita ngerasa dikecewain sama seseorang, itu sebenarnya mungkin belum tentu dia benar-benar mengecewakan kita. Jadi kalau menurut ibu, lebih baik kamu itu cerita sama Rifki. Kamu ngobrol sama Rifki. Kamu nggak boleh dengar dari satu pihak aja. Gue emang jahat banget kerupuk kulit. Niat gue dulu udah bikin lo sehancur ini. Maafin gue ya kerupuk kulit. Sungguh-sungguh aku cinta sedalam-dalamnya.
ngapain di sini? Gue cuma pengen ingetin lo kalau lo harus memerankan Matahari Biru sebaik-baiknya. Udah, lu santai aja. Gue berani jamin kalau Tasya nggak bakal curiga siapa Matahari Biru sebenarnya. Oke. Thank you. Lu cuma mau ngingetin itu doang. Lu suka sama Tasya? Rifki nembak El cuma buat balas dendam. Balas dendam? Maksudnya gimana? Dulu pas pertama kali El masuk sekolah, El ketemu sama Rifki. Dan di hari yang sama, El sama Rifki berantem. Dan semenjak itu, Rifki ada niatan buat balas dendam ke El, Bu. Makanya selama ini, Rifki baik ke El, ke Ibu cuma buat balas dendam. Apa jahat banget ya? Di saat El akhirnya berani buka hati El, malah dikecewain kayak gini. Maafin gue ya kerupuk kulit, lo jadi sehancur ini gara-gara gue. Nanti setelah lo lebih tenang, gue pasti bakal jelasin semuanya. Lo harus tahu kalau gue bener-bener sayang sama lo. Dan gue nggak mau kehilangan lo. Gue pulang bareng lo ya. Lo bareng sama Farel aja deh. Kok kayak gitu sih mukanya? Ih, nggak boleh kayak gitu tuh. Gue mau pulangin sama lo. Gue ada urusan dulu. Nih, tolong anterin Riva ya. Yuk guys, mundur duluan. Kenapa gue malah kepikiran Farel sih? Gue kan udah putus sama dia. Harusnya gue nggak usah mikirin dia lagi. Sejak gue mutusin buat pisah sama Farel, harusnya gue bisa kendalin perasaan gue. Oh iya, mendingan sekarang gue hubungin Michelle aja. Pasti sekarang dia butuh temen. Sayang, kalau menurut saran ibu, lebih baik kamu dengerin penjelasan dari Rifki, ya sayang ya. Karena kalau menurut ibu, pertama kali ibu ketemu sama Rifki, dia itu anak yang baik. Dan ibu yakin kok kalau dia itu bener-bener sama sekali nggak punya niat untuk ngecewain, apalagi nyakitin perasaan kamu, nak. Sayang, jangan nangis dong, nak. Kak, El juga mikir yang sama, cuman
ternyata El salah. Dulu ibu sama bapak pernah ngerasain yang El rasain nggak? El, kasus ibu sama bapak sama kasus kamu sama Rifki itu beda. Kamu jangan suka nyamain kasus orang, nak. Ya tapi kan keadaannya sekarang sama. Lagian El sekarang sadar kok. Kalau kita terlalu berharap banyak sama orang, ujung-ujung kita bakal kecewa kan. Ya udah, kalau gitu El mau istirahat ya, Bu ya. El, kok nggak diangkat teleponnya? Enggak, aku mau. El, kamu jangan menghindar dari masalah. El nggak menghindar, lagian El emang butuh waktu sendiri aja sebelum El harus ngomong sama mereka. Udah El, pintar ya Bu ya.